Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, fa ya ayyuhadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, diberi iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Patut bagi kita mengucapkan selawat dan salam, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan para alim ulama yang telah menyampaikan Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua juga memperoleh salawat dan salam, memperoleh syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun 2015 kita telah kehilangan dua guru di kampus yang kita cintai. Ada almarhum Haji Jajan Surkati, ada almarhum Bapak Yusron. Keduanya adalah guru di kampus yang kita cintai dan telah disolatkan jenazahnya di masjid kampus yang kita cintai. Mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kealpaannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, pasti kita akan segera menyusul. Dalam waktu dekat pasti kita akan menyusul. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari kematian. Karena itu khatib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah sekalian dengan ayat dalam surat At-Taghabun, dalam surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu menyebabkan kamu jatuh di dalam kehinaan karena melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau ada yang sibuk kerja untuk dapatkan harta lalu melupakan sholat, kalau ada yang sibuk mengurus anak lalu melupakan sholat, melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun.
sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita datang ke kampus ini untuk mencari nafkah, dan nafkah itu untuk keluarga. Namun jika hidup itu berhenti untuk mencari nafkah dan berhenti hanya untuk membela keluarga, lalu melupakan Allah, maka orang itu sesungguhnya adalah orang yang merugi. Sadarlah bahwa kita pasti mati, jasad kita akan dikubur, dan seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada ayat yang ke-10 Allah mengingatkan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dari hasil kerja yang kita lakukan itu, gaji setiap bulan yang kita peroleh, keluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut menjemput satu di antara kalian. Malaikat maut pasti akan datang. Lalu orang yang dijemput sama malaikat maut itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kamu tunda, jangan dicabut harta itu, jangan dicabut nyawa itu sekarang. Sedikit aja, sebentar aja, beberapa menit mau mengaktifkan internet banking, mau ditransfer untuk dana amal. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau dikasih jatah sebentar saja, maka yakinlah as-saddaqa wa akum minas sholihin, aku akan segera bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Namun kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sayang, kalau ajal sudah datang, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditunda. Allah Maha meneliti apa yang kalian kerjakan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kita harus kerja sungguh-sungguh, kinerja yang terbaik agar anak kita tidak terlantar. Ya, harus kita lakukan. Tapi juga harus diingat bahwa sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita harus diinfakkan untuk jihad, untuk dakwah fi sabilillah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib ingin mengingatkan kembali bahwa bulan ini dalam hitungan Hijriah adalah penghujung dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenal oleh umat Islam di Indonesia sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulan ini juga adalah bulan di mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Agak sedikit aneh. Kalau Maulid Nabi diperingati, kalau yang lain ngehaul, haul kematian. Tapi kalau Nabi tidak menghaul kematian, tapi memperingati kelahiran. Tentu untuk kultur kita ini agak aneh, karena dalam masyarakat Banten, masyarakat Nusantara, umumnya yang diperingati adalah kapan meninggalnya. Nanti ada ngehaul selamatan. Nabi Muhammad di Indonesia tidak diperingati kematiannya, tapi diperingati kelahirannya, untuk menumbuhkan semangat optimisme kita tentang kebangkitan Islam di Indonesia yang saat itu dijajah oleh bangsa Eropa
Belanda ratusan tahun. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khotib ingin mengingatkan kita semua bahwa perjuangan dakwah Islam pada zaman Nabi dulu dan sampai sekarang juga di Indonesia tidak bisa berhasil kecuali dengan 3 institusi penting. Yang pertama, institusi itu bernama masjid. Masjid dibangun bukan hanya tempat sholat seperti musola di rumah. Rugi kalau kita membangun masjid hanya tempat sholat. Masjid dibangun sebagai pusat peradaban. Nabi kita Muhammad SAW di Madinah membangun masjid sebagai pusat pemerintahan. Nabi memimpin negara itu di masjid. Karena Nabi tidak membangun istana. Istana dibangun dalam sejarah Islam sejak Madinah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Karena ibu kota negara dipindahkan ke Damaskus setelah kekhalifan putranya Ali, yakni Husain. Kekhalifahan berpindah kepada dinasti Umayyah. Pusat kota Islam tidak lagi di Madinah tetapi di Damaskus. Saat itulah masjid tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Yang menjadi pusat pemerintahan adalah istana, dan masjid menjadi penyeimbang pemerintahan. Di situ ada hal yang kedua, yakni ulama. Waktu Nabi kita Muhammad SAW membangun masjid, ada as-suffah, di mana pemuda-pemuda Islam yang belum menikah tinggal di situ dan belajar agama Islam. Itu terus terjadi sampai kemudian di Banten juga ada masjid, ada kasunyatan. Kasunyatan itu adalah tempat para syarif, para syaikh, para guru mengajarkan Islam. Di kampus kita punya sultan yang memimpin pemerintahan dan punya syekh yang maha guru mengajarkan ilmu. Alim ulama harus berkata benar meskipun pahit. Institusi yang ketiga yang menyebabkan Islam sedemikian hebat adalah zakat. Jadi di dalam gerakan Islam itu selalu ada masjid, ada ulama. Ulama bukan fuqaha. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan ulama bukan fuqaha. Fuqaha itu adalah ahli yang memahami ilmu-ilmu agama. Sementara ulama adalah orang yang memahami hukum-hukum Allah dalam pengertian yang holistik. Bukan hanya yang tertulis di dalam Quran, tetapi juga yang terkembang di alam raya. Itu bedanya ulama dengan fuqaha. Nah, yang ketiga adalah zakat. Oleh karena itu, sejak Rasulullah wafat, ada sebagian dari umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Maka 27 bulan lamanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah berperang melawan orang-orang Islam yang sholat tetapi tidak membayar zakat. Karena itu khatib ingin membacakan surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan membawa kamu kepada kesuksesan dan membebaskan kamu min azabin alim
dari azab neraka yang pedih. Mau? Maka Allah menunjukkan tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dan kalian harus rela berkorban jiwa raga demi agama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haikal, penulis buku Hayah Muhammad, menegaskan, beliau menegaskan dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membayangkan jika Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin singkat 27 bulan, 2 tahun lebih saja, gagal memberantas orang yang tidak mau bayar zakat meskipun rajin sholat, maka tidak bisa membayangkan bagaimana pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab bisa menguasai Romawi dan menguasai Persia. Tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Karena tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan dana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai ini dibangun 20 tahun yang lalu sebagai tempat sholat bagi 800 mahasiswa kurang lebih. Sekarang berapa jumlah mahasiswa kita? Masjid ini tidak lagi representatif untuk membangun peradaban ilmu. Karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk kembali dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, mengikuti jejak Rasul Muhammad SAW, membangun masjid bukan musola, membangun masjid bukan tempat sholat saja, tetapi membangun masjid sebagai pusat peradaban, dan menjadikan masjid ini sebagai tempat menempa ilmu dan kepemimpinan bagi kaula muda, dan akhirnya semua harus dibiayai. Dan Allah dengan sistem Islam sudah mengajarkan bayar zakat, sholat bayar zakat. Siapa memisahkan sholat dari zakat, siapa yang tidak berzakat meskipun dia sholat, maka masuklah dalam kategori yang disebutkan dalam Quran surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, lebih khusus lagi adalah ayat yang ke-7. Orang munafik ngomong begini, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak kepada sahabat-sahabat Muhammad Rasulullah itu, sehingga kalau nggak ada anggarannya pasti sahabat-sahabat itu akan berhenti bekerja membela Muhammad Rasulullah. Logika manajemen. Kalau nggak ada duitnya nggak akan bekerja. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh bekerja bukan karena anggaran, bekerja karena ide, gagasan dan visi besar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam barisan sahabat Rasulullah, masuk di dalam surga beserta orang-orang yang baik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Anfusikum, dan kalian harus rela berkorban jiwa raga demi agama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Haikal, penulis buku Hayah Muhammad, menegaskan, beliau menegaskan dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membayangkan jika Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin singkat 27 bulan, 2 tahun lebih saja, gagal memberantas orang yang tidak mau bayar zakat meskipun rajin sholat, maka tidak bisa membayangkan bagaimana pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab bisa menguasai Romawi dan menguasai Persia. Tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Karena tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan dana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai ini dibangun 20 tahun yang lalu sebagai tempat sholat bagi 800 mahasiswa kurang lebih. Sekarang berapa jumlah mahasiswa kita? Masjid ini tidak lagi representatif untuk membangun peradaban ilmu. Karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk kembali dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, mengikuti jejak Rasul Muhammad SAW, membangun masjid bukan musola, membangun masjid bukan tempat sholat saja, tetapi membangun masjid sebagai pusat peradaban dan menjadikan masjid ini sebagai tempat menempa ilmu dan kepemimpinan bagi kaula muda, dan akhirnya semua harus dibiayai. Dan Allah dengan sistem Islam sudah mengajarkan bayar zakat, sholat bayar zakat. Siapa memisahkan sholat dari zakat, siapa yang tidak berzakat meskipun dia sholat, maka masuklah dalam kategori yang disebutkan dalam Quran surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, lebih khusus lagi adalah ayat yang ke-7. Orang munafik ngomong begini, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak kepada sahabat-sahabat Muhammad Rasulullah itu, sehingga kalau nggak ada anggarannya pasti sahabat-sahabat itu akan berhenti bekerja membela Muhammad Rasulullah. Logika manajemen. Kalau nggak ada duitnya nggak akan bekerja. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh bekerja bukan karena anggaran, bekerja karena ide, gagasan dan visi besar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam barisan sahabat Rasulullah, masuk di dalam surga beserta orang-orang yang baik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kalau nggak ada duitnya nggak akan bekerja. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh bekerja bukan karena anggaran, bekerja karena ide, gagasan dan visi besar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam barisan sahabat Rasulullah, masuk di dalam surga beserta orang-orang yang baik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.